Nah, baik, kita mulai ya kuliah kita siang hari ini, mata kuliah Sosiologi Hukum. Baik, gimana suara Bapak, jelas ya? Kedengaran Jelas, jelas ya? jelas Pak. Nah, oke, baik. Sekarang kuliah kita pada siang hari ini, kita akan mulai pembahasan tentang penegakan hukum. Penegakan hukum dalam kehidupan masyarakat. Ini akan kita bahas masalah penegakan hukum dalam kehidupan masyarakat. Ini sudah pernah diajarkan ya dosen sebelumnya tentang penegakan hukum? Sudah? Coba Junardin di unmute dulu. Junardin, unmute dulu. Halo. Ya, halo Bang. Materi penegakan hukum sudah diajarkan ya? Yang diajarkan itu baru sampai di Pak, aliran-aliran. Oh, aliran-aliran ya? Iya. Oke, kalau begitu. Oke, kita akan bahas tentang penegakan hukum dalam kehidupan masyarakat. Sekarang kita harus memahami dulu apakah yang dimaksud dengan penegakan hukum. Penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat hukum maupun oleh pemegang otoritas kekuasaan dalam rangka keberhasilan penerapan aturan hukum atau produk hukum guna menjamin keadilan, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum sebagai wujud pergaulan hidup damai. Nah, ini ya. Sekarang kita akan bahas tentang penegakan hukum dalam kehidupan masyarakat. Apakah itu yang dimaksud dengan penegakan hukum? Yang dimaksud dengan penegakan hukum itu adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat hukum maupun oleh pemegang otoritas kekuasaan dalam rangka keberhasilan penerapan aturan hukum atau produk hukum guna menjamin keadilan, kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum sebagai wujud pergaulan hidup damai. Nah, ini ya. Ini kalau kita ingin membahas atau
mengetahui tentang penegakan hukum. Ini. Jadi di dalam masyarakat itu yang paling penting itu adalah maksud saya begini. Dalam pergaulan masyarakat atau dalam pergaulan sosial masyarakat itu kan perlu adanya hukum. Kan begitu ya. Pergaulan masyarakat itu kan perlu ada hukum. Perlu ada aturan yang mengatur perilaku masyarakat supaya sistem kehidupan dalam masyarakat itu bisa terjamin. Nah, untuk menjamin adanya tatanan kehidupan masyarakat, maka perlu ada yang namanya aturan hukum. Ya kan begitu ya? Perlu yang namanya aturan hukum. Nah, tujuan hukum, sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Van Apeldoorn, tujuan hukum itu adalah untuk mengatur pergaulan hidup damai. Itu ya. Jadi, kenapa perlu ada hukum? Kalau menurut Van Apeldoorn, supaya interaksi dalam kehidupan masyarakat itu dalam pergaulan mereka itu terwujud kedamaian, ketertiban, dan keamanan. Maka perlu ada hukum. Nah, kalau menurut pendapat Gustav Frederich, dia mengatakan bahwa tujuan hukum itu paling tidak ada 3. Untuk mencapai keadilan, untuk mencapai kemanfaatan hukum, dan untuk menjamin kepastian hukum. Nah, pergaulan hidup damai itu bisa terlaksana kalau adanya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Nah, sekarang untuk menjamin keadilan, kemanfaatan, dan kepastian sebagai wujud pergaulan hidup damai, maka perlu ada yang namanya aturan hukum yang menjamin semua itu. Kan begitu ya? Nah, aturan hukum yang menjamin semua itu tentu ada upaya yang harus dilakukan. Tentu harus langkah-langkah yang harus dilakukan. Upaya atau langkah yang dilakukan tentu yang akan melaksanakan itu adalah pemerintah atau pemegang otoritas kekuasaan. Siapa yang merepresentasikan, yang mewakili pemerintah atau otoritas kekuasaan tadi, itulah aparat penegak hukum. Di aparat penegak hukum inilah yang kemudian akan menjamin atau yang akan menjalankan tugas dalam rangka aturan hukum itu dapat diterapkan. Itu ya. Nah, itulah kalau kita membahas atau berbicara ya tentang penegakan hukum. Jadi upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat hukum atau aparat penegak hukum. Siapa aparat hukum itu? Ya tentu adalah polisi, hakim, jaksa, bisa juga pengacara atau advokat, atau mungkin juga notaris. Dan bisa juga melibatkan semua komponen masyarakat. Itulah yang terkait dengan pembahasan kita tentang penegakan hukum. Baik, kita lanjutkan lagi. Kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Sekarang apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri? Nah, itu ya. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi? Menurut pendapat Lawrence Friedman, dalam bukunya, judul bukunya itu adalah The Legal System. Ya, dalam buku yang ditulisnya berjudul The Legal System. Menurut Lawrence Friedman, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum ada 3. Ada 3 faktor. Jadi menurut Lawrence Friedman, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu ada 3 faktor. Ada 3 faktor ya, menurut pendapat dia. Jadi ada 3 faktor ya.
Ada 3 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Apa saja faktor-faktor itu? Yang pertama adalah faktor substansi hukum. Nih. Jadi faktor yang mempengaruhi, pertama yang mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum, artinya penegakan hukum yang dimaksud di sini adalah dengan penegakan hukum itu pergaulan hidup damai dapat terwujud. Dengan penegakan hukum itu keadilan dapat tercapai, kemanfaatan hukum dapat terlaksana, kepastian hukum dapat diterapkan. Gitu ya. Ada 3 faktor yang mempengaruhi itu. Penegakan hukum itu ada 3 faktor. Yang pertama adalah faktor substansi hukum. Apakah yang dimaksud dengan substansi hukum? Substansi hukum adalah semua produk hukum atau aturan hukum yang diberlakukan di tengah masyarakat yang menyangkut isi dan substansi yang termuat dalam produk hukum tersebut. Nah, ini ya. Jadi faktor yang pertama itu adalah faktor substansi hukum. Apakah yang dimaksud dengan substansi hukum di sini? Kalau substansi hukum itu adalah semua produk hukum atau aturan hukum yang diberlakukan di tengah masyarakat. Jadi yang dipersoalkan dalam substansi hukumnya itu adalah misalnya isi dari produk hukum itu. Jadi isi dari produk hukum itu, isi dari aturan hukum itu. Nah, produk hukum itu produk hukum tersebut itu ya misalnya undang-undang. Nah, itu ya. Undang-undang. Kemudian konstitusi. Undang-undang, konstitusi, undang-undang dan lain-lain. Nah, itu ya. Nah, ini produk hukumnya. Jadi produk hukum itu ya misalnya konstitusi, undang-undang, dan lain-lain. Jadi begini, saya ingin jelaskan kepada kalian. Kalau kita ingin berbicara bahwa penegakan hukum itu bisa menjamin keadilan, bisa menjamin kepastian hukum, maka faktor yang mempengaruhi itu adalah substansi hukumnya. Ya, mempengaruhi itu adalah substansi hukumnya. Jadi kalau kita membahas tentang apa itu substansi hukum, itu adalah semua produk hukum yang diberlakukan di tengah masyarakat. Misalnya ada undang-undang, ada konstitusi yang diberlakukan. Nah, kalau ada undang-undang yang diberlakukan, ini saya berikan contoh ya kepada kalian tentang produk hukum ini, substansi hukum ini supaya bisa dimengerti. Misalnya ada undang-undang yang diberlakukan. Ternyata isi dari undang-undang itu, pasal-pasal yang termuat di dalam undang-undang itu tidak memberikan keadilan bagi masyarakat. Tidak memberikan kepastian hukum di tengah masyarakat. Isi undang-undang itu adalah undang-undang yang tidak menjamin persamaan hukum bagi masyarakat. Berarti undang-undang itu adalah undang-undang yang bermasalah, kan begitu ya? Nah, inilah yang dimaksud dengan faktor substansi hukum. Bisa dimengerti sampai sini ya? Itu. Jadi misalnya begini, kemarin Bapak sudah jelaskan pada kuliah yang lalu, misalnya Bapak jelaskan tentang ada undang-undang yang baru saja diberlakukan oleh pemerintah tahun 2020 lalu. Undang-undang itu namanya Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Nah, ternyata Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja ini adalah undang-undang yang kemudian itu menimbulkan penolakan bagi masyarakat. Ya, ternyata adalah undang-undang yang menimbulkan penolakan bagi masyarakat. Tentu, kenapa masyarakat menolak Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja? Ternyata setelah kita cermati,
ternyata isi dari Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja itu tidak memberikan keadilan bagi para pekerja atau buruh atau majikan. Karena Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja itu ternyata oleh banyak kalangan, oleh banyak masyarakat itu dinilai bahwa isi dari undang-undang itu atau maksudnya isi dari Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja itu hanya berpihak kepada pihak pengusaha saja atau kepada pihak majikan. Nah, itu masalahnya. Sehingga bisa dikatakan bahwa Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja ini adalah undang-undang yang syarat dengan masalah, penuh dengan masalah, gitu ya. Syarat dengan masalah, penuh dengan masalah. Banyak masalahnya begitu. Jadi kalau istilahnya pegadaian itu mengatasi masalah tanpa masalah. Nah, ini ternyata mengatasi masalah tetapi menimbulkan masalah, bukan begitu. Mengatasi masalah tetapi malah menimbulkan masalah. Nah, itulah fenomena dari Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Jadi faktor substansi. Ya dulu misalnya ada lagi contoh ya, saya kasih contoh. Dulu pernah itu diberlakukan Undang-Undang Minyak dan Gas. Ternyata Undang-Undang Minyak dan Gas itu adalah undang-undang yang sangat bertentangan dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Di mana bertentangannya? Bertentangannya itu adalah Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi ini itu memberikan hak bagi pihak swasta untuk melakukan monopoli atau penguasaan terhadap sumber-sumber kekayaan alam yang ada di Indonesia. Nah, kalau ini terjadi, legitimasi ini undang-undang yang memberikan jaminan kepada pihak pengusaha, pemilik modal, korporasi asing untuk menguasai sumber-sumber kekayaan alam kita, maka yang terjadi dampaknya itu ya, masyarakat tidak akan mendapatkan manfaat apa-apa dari pengelolaan sumber daya alam. Padahal amanah konstitusi pasal 33 itu mengatakan begini, bumi, air, dan segala kekayaan alam yang terdapat di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Seharusnya tambang-tambang yang ada kita ini, yang punya tambang yang kita punya ini, katakanlah itu kan banyak tambang kita sekarang ini ya. Ada tambang sekarang ada di Morosi, ada tambang nikel, kemudian tambang emas di Freeport, kemudian ya banyak tambang di Wawoni, ada tambang di pulau mana lagi, di Kapula Kabaina ada tambang. Tapi ternyata semua tambang-tambang itu hanya dikelola oleh kelompok korporasi dengan dilindungi oleh undang-undang pertambangan. Ini kan bermasalah karena harusnya kalau menurut pasal 33 kan semua sumber kekayaan alam itu tidak boleh dikuasai oleh korporasi, perusahaan. Harus hasilnya itu dikelola oleh negara untuk kesejahteraan rakyat. Kan begitu. Karena ya saya kasih ilustrasi kepada kalian ya. Kalau kita punya tambang, Freeport saja dikelola secara baik oleh negara. Maka kita semua ini kita bisa kuliah gratis. Kuliah sekarang kan mahal. UKT saja itu sampai 3 jutaan. Mahal sekali kuliah sekarang. Sangat mahal. Belum lagi kalau mau kuliah di tempat-tempat yang favorit. Itu sampai ada yang sampai puluhan, sampai ratusan juta. Kuliah di tempat-tempat yang favorit. Nah, kalau misalnya hasil tambang ini dikelola secara baik, negara ini bisa mengurus rakyatnya secara baik dengan tambang tadi itu ya pastilah kita semua ini bisa mendapatkan biaya pendidikan yang kalau perlu gratis. Memang betul pendidikan itu mahal, betul sekali. Kita tidak bisa pungkiri ya, pendidikan itu mahal. Sekolah itu mahal, betul. Tetapi masalahnya, siapa yang akan menanggung biaya sekolah dan biaya pendidikan? Ya harusnya kan negara yang menanggung sebetulnya. Jangan rakyat. Karena ya dalam konstitusi kita tujuan negara ini, apa tujuan negara mau didirikan tujuan negara ini? Itu ada antara lain tujuan negara itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagaimana kita mau cerdas-cerdas semua? Biaya pendidikan mahal. Itu sekolah saja setengah mati. Susahnya luar biasa. Jangan kalian ke bayar SPP untuk makan saja setengah mati. Artinya makan saja sudah luar biasa sulitnya ya. Terpaksa ya apa boleh buat harus makan Indomie. Itu kan. Makan lagi lah mental Indomie. Padahal, nah ini saya sampaikan. Padahal kalau misalnya sumber-sumber kekayaan alam itu dikelola secara baik ya pasti
pendidikan kita itu akan menjadi lebih baik. Nah, itu salah satu contoh saya berikan kepada kalian. Contoh bagaimana bahwa hukum itu bisa tegak kalau faktor substansi hukum itu bisa menjamin di dalamnya itu ada kemanfaatan. Kan saya kira begitu. Kalau kita berbicara tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum. Yang pertama itu adalah faktor substansi hukum. Itu ya. Jadi yang pertama itu adalah faktor substansi hukum. Nah, itu. Baik, kita lanjut lagi. Lanjut lagi. Tadi yang pertama ya. Sekarang yang kedua. Faktor yang kedua yang mempengaruhi penegakan hukum itu antara lain adalah ini pertama ya, pertama faktor substansi hukum. Itu ya. Faktor kedua adalah faktor kedua ya. Faktor kedua. Faktor yang kedua menurut Lawrence Friedman, faktor yang kedua itu adalah faktor struktur hukum. Jadi substansi sudah ya. Yang kedua itu adalah faktor struktur hukum. Apakah yang dimaksud dengan faktor struktur hukum adalah, yang dimaksud di sini adalah semua aparat hukum yang memiliki kewenangan atau otoritas memiliki kewenangan atau otoritas untuk menjamin penerapan aturan. Jadi struktur hukum itu adalah semua aparat hukum yang memiliki kewenangan atau otoritas menjamin penerapan aturan hukum. Dalam sistem hukum Indonesia, aparat hukum itu ya antara lain adalah polisi. Aparat hukum itu adalah polisi, ya, jaksa, hakim, advokat, pengacara. Ada juga yang mengatakan notaris. Nah, ini. Yang kedua ini adalah yang mempengaruhi lagi penegakan hukum itu adalah struktur hukum. Jadi meskipun aturannya, undang-undangnya itu bagus, misalnya ada undang-undangnya itu katakanlah dia dikatakan bisa menjamin keadilan, bisa menjamin pergaulan hidup damai, bisa menjamin kepastian hukum, tetapi aparat hukum yang menjalankan itu adalah tidak benar, semuanya itu adalah para bajingan, misalnya itu. Aparat hukum yang brengsek misalnya, para bajingan yang suka bermain mafia peradilan, ya misalnya aparat hukum itu yang terima sogok, terima suap, tidak independen, melakukan penegakan hukum secara sewenang-wenang. Nah, itu ya, ketika menegakkan hukum tidak memberikan keadilan. Nah, itu berarti akan mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum. Jadi kalau misalnya polisinya itu terima suap, terima uang, jaksanya juga disuap, hakimnya disuap untuk mempermainkan putusan pengadilan, sehingga menghasilkan putusan pengadilan yang berat sebelah, tidak adil, dan seterusnya. Nah, ini berarti
keberhasilan penegakan hukum itu tidak akan mungkin bisa terlaksana dengan baik. Ya kalau polisinya itu ya menangkap orang tanpa prosedur, itu bagaimana itu kalau misalnya? Atau misalnya menangkap orang, tangkap orang karena nyata-nyata melakukan kejahatan, tapi karena polisinya ini dibayar, terima sogokan, supaya yang ditangkap itu bisa dibebaskan, ya, dibebaskan orang itu, padahal orang itu terbukti melakukan kejahatan atau melakukan tindak pidana. Nah, ini bahaya yang begini. Tidak benar kalau ada yang begini ya. Maka itu tidak bisa dibenarkan. Itu. Hakim terima suap. Hakim tidak independen dalam menjalankan kekuasaannya. Misalnya memutus di pengadilan. Tidak independen. Diintervensi. Nah, ini berarti akan mengganggu keberhasilan penegakan hukum. Itu ya. Nah, itu ya. Nah, jadi faktor yang kedua itu adalah faktor struktur hukum. Baik, sekarang faktor yang ketiga. Sekarang faktor yang ketiga. Nah ini ya. Faktor yang ketiga itu adalah kultur hukum. Atau budaya hukum. Faktor kultur hukum atau budaya hukum. Nah, yang dimaksud di sini faktor kultur hukum atau budaya hukum itu adalah yang dimaksud di sini adalah tingkat kesadaran hukum atau ketaatan hukum masyarakat terhadap ini yang ketiga ya. Yang ketiga itu adalah kultur hukum atau budaya hukum. Yang dimaksud di sini adalah tingkat kesadaran hukum atau ketaatan hukum masyarakat terhadap hukum yang diterapkan. Jadi polisinya tegas, aparat hukumnya tegas, substansi undang-undang yang diberlakukan itu baik misalnya, tapi masyarakat itu tidak taat. Masyarakat itu sering melakukan pelanggaran hukum, tidak taat. Sudah disampaikan misalnya, jangan korupsi. Kayak begitu ya, jangan korupsi. Itu. Jangan korupsi, tidak boleh korupsi. Tapi sudah disampaikan, undang-undangnya sudah tegas, ada aparat hukumnya juga yang tegas, tetapi masyarakat pejabat masih saja korupsi. Mempercayai diri, ya. Berarti tidak ada ketaatan hukum atau tidak ada tingkat kesadaran hukum. Nah, ini yang berbahaya ya. Itu berbahaya. Dilarang melakukan penebangan hutan secara liar. Jangan tebang hutan secara liar. Karena bisa mengganggu ekosistem lingkungan. Bisa menyebabkan kebakaran, menyebabkan banjir, dan seterusnya. Jangan. Tetapi masyarakat tidak mau taat dengan aturan itu. Maka ini bisa dikatakan bahwa kultur hukum atau budaya hukum itu bisa mempengaruhi
Oke, Bapak lanjutkan lagi dah. Bapak lanjutkan lagi ya. Oke. Jadi itu tadi terkait dengan kultur hukum dan budaya hukum. Atau terkait dengan tingkat kesadaran hukum atau tingkat ketaatan masyarakat terhadap hukum yang dilakukan. Jadi saya ingin memberikan penjelasan sekali lagi kepada kalian bahwa ketika kita berbicara tentang penegakan hukum sebagai sebuah proses bagi tegaknya hukum di tengah-tengah masyarakat, maka harus dipahami bahwa ada tiga. Jadi ada tiga faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di tengah-tengah masyarakat. Jadi itu ada tiga ya. Saya ulang sekali lagi. Yang tiga itu pertama adalah substansi hukum. Yang kedua itu adalah struktur hukum. Yang ketiga itu adalah budaya hukum atau kultur hukum masyarakat. Itu ya. Itu ada tiga yang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum dalam sebuah kehidupan masyarakat atau di tengah-tengah kehidupan suatu negara. Jadi itu tadi yang saya sampaikan kepada kalian ya. Apa yang saya sampaikan tadi itu adalah berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Lawrence Friedman. Dalam teorinya itu adalah teori the legal system. Teori the legal system. Nah, itu saya kira anak-anakku semua terkait dengan kuliah kita pada siang hari ini. Pada kesempatan kali ini terkait kuliah tentang sosiologi hukum dengan topik atau dengan tema tentang penegakan hukum. Jadi penegakan hukum itu termasuk bagian dari sebuah realitas sosial. Penegakan hukum itu merupakan bagian dari sebuah perilaku sosial, bagian dari perilaku sosial. Karena kesadaran hukum itu kan perilaku sosial. Kemudian peran dari aparat penegak hukum itu juga merupakan dari perilaku manusia, perilaku sosial. Maka kajian ini juga masuk ke dalam kategori kajian dari sosiologi hukum. Baik, apa lagi ya? Saya lihat dulu. Hari Rabu.